Inilah deretan nama jenderal yang kontra dengan kediktatoran Soeharto hingga karirnya hancur. Selama masa kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto tidak lepas dari dukungan dan penentangan dari berbagai pihak. Soeharto semakin dirasa menyimpang dari cita-cita pendirian Orde Baru, terutama saat isu-isu korupsi yang melibatkan keluarga cendana muncul. Bahkan dari kalangan jenderal pun terdapat yang berani menentang kediktatoran Soeharto. Lantas siapa sajakah nama jenderal yang kontra dengan kediktatoran Soeharto tersebut? Simak ulasannya berikut ini. 1. Jenderal Besar Ahana Nasution. Ketua MPRS Jenderal Ahana Nasution melantik Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada tahun 1967. Ironisnya, Nasution kemudian menjadi salah satu pengkritik Soeharto yang paling vokal setelah kecewa dengan Soeharto. Ahana Nasution merupakan salah satu tokoh paling senior di posisi 50. Sejak masa perang kemerdekaan, Nasution telah menunjukkan dedikasinya sebagai konseptor perang gerilya dan pejuang kemerdekaan. Soeharto menghancurkan karir politik Nasution. Ia dilarang untuk berbicara di depan publik atau di media massa. Bersama jenderal-jenderalnya, Soeharto terus mendorong anggota ABRI agar tidak terpengaruh oleh pendapat Nasution. Selain itu, Nasution juga dilarang berpergian ke luar negeri. Di kediamannya, Nasution terpaksa untuk membuat sumur karena aliran di ledengnya diputus secara sepihak. Selain itu, ia juga dilarang menghadiri acara-acara kenegaraan dan acara yang dihadiri oleh para petinggi pemerintahan. Saat menghadiri pemakaman Adam Malik, Nasution secara tiba-tiba didorong oleh anggota Pas Pampres ketika hendak melaksanakan sholat jenazah dan disuruh keluar. Alasannya saat itu Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, mantan ajudan Nasution pada masa revolusi, sedang akan memasuki rumah duka. Nasution pun menilai tuduhan penguasa bahwa para penanda tangan petisi 50 berkomplot untuk merebut kekuasaan sama dengan tuduhan PKI terhadap dirinya dan pimpinan Angkatan Darat semasa demokrasi terpimpin. 2. Letjen Marinir Ali Sadikin. Letnan Jenderal Korps Marinir TNI AL ini dikenal sebagai pribadi yang tegas dan keras kepala. Konflik antara Ali dan Soeharto baru dimulai setelah Ali pensiun dari militer dan pemerintahannya. Konflik itu dimulai ketika Ali dan sejumlah jenderal serta politisi senior yang juga telah pensiun mencetuskan pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto pada tahun 1980. Ali yang turut serta dalam petisi 50 dan mengkritik kebijakan otoriter Soeharto, kemudian dihukum secara politik. Dia dilarang hadir dalam acara pembukaan Pekan Raya Jakarta, meskipun ia adalah sosok yang berperan dalam gagasan pembentukan PRJ. Ali juga dilarang hadir dalam acara-acara yang melibatkan TNI AL atau Marinir. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk berbicara di forum-forum atau menjadikannya sebagai narasumber. Ketika Ali hendak mengantarkan istrinya berobat ke Belanda pada tahun 1986, dia dihalangi oleh pihak imigrasi. Bahkan, Ali tidak diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji. Persona non grata tak hanya menimpa Ali pribadi, tapi juga keluarganya. Putra sulung Ali yakni Boy Sadikin merasakan kesulitan besar ketika mencoba meminjam dana dari pihak bank untuk modal usaha. Permohonannya terus ditolak berulang kali. Pemerintah dengan sengaja menutup akses pinjaman dari bank, terutama bank-bank negeri pada keluarga Ali. Hal ini terungkap setelah Ali menelpon seorang direktur bank dan menanyakan alasan mengapa pengajuan kredit anaknya selalu ditolak. 3. Letjen Kemal Idris. Letjen Kemal Idris adalah salah satu jenderal yang berperan dalam pembangunan Orde Baru. Dia juga merupakan sosok yang diandalkan oleh Soeharto. Sebagai penghargaan atas jasanya, Kemal Idris naik pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada tahun 1967. Namun, kemudian Kemal Idris dijauhkan oleh Soeharto karena khawatir akan mengancam posisi presidennya. Dengan terpaksa, Kemal menerima jabatan sebagai Duta Besar untuk Yugoslavia dan Yunani. Dia juga ikut menandatangan petisi 50 bersama dengan puluhan tokoh lainnya. Pada tahun 1980, Kemal bahkan pernah meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden, dengan alasan bahwa masa jabatan Soeharto yang telah mencapai 3 kali sudah cukup. Karena pelakuannya tersebut, Kemal tidak lagi dianggap berguna. Ia bahkan mendapatkan sebutan Jenderal Sampah, karena tugasnya yang berhubungan dengan penanganan sampah di ibu kota. 4. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Hugeng dikenal sebagai seorang polisi yang jujur yang tak kenal takut dalam melawan korupsi dan kecurangan. Selama karirnya, dia berhasil menangani beberapa kasus yang diduga melibatkan orang-orang terdekat Soeharto. Ketika keluarga cendana Soeharto merasa terganggu,
Hugeng dengan penuh keberanian siap untuk dicopot dari jabatannya. Pada saat itu, terdapat dugaan kasus penyeludupan mobil mewah yang melibatkan Robi Cahyadi yang diduga terkait dengan kroni Soeharto dan keluarga Cendana. Soeharto merasa sangat marah ketika Hugeng mengungkapkan penyeludupan mobil mewah yang dilakukan oleh pengusaha Robi Cahyadi. Penyeludupan tersebut setelah ditelusuri oleh Hugeng terungkap melibatkan dukungan dari aparat keamanan. Setelah insiden tersebut, Hugeng kehilangan kepercayaannya terhadap Soeharto dan akhirnya dicopot dari jabatannya dalam waktu yang singkat. Konflik antara keduanya semakin memburuk ketika Hugeng bergabung dengan petisi 50. Hugeng segera dikenakan cekal, kehilangan hak politiknya, dan dilarang tampil di hadapan publik. Tindakan tersebut menyebabkan banyak orang menjadi takut untuk mendekati Hugeng. Acara yang menampilkan Hugeng dan band The Hawaiian Seniors di TVRI langsung dihentikan Menpen Ali Murtopo dengan alasan ketidaksesuaian dengan budaya bangsa. Bahkan, Pangkong Kamtib Laksamana Sudomo mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Hugeng. 5. Letnan Jenderal M. Jasin. Masih dari anggota petisi 50, Letnan Jenderal M. Jasin juga menentang kediktatoran Soeharto. Meskipun ia merupakan salah satu petinggi yang membantu pembentukan Orde Baru dan menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya. Hubungan antara Jasin dan Soeharto semakin meregang akibat kekecewaannya yang terakumulasi dalam diri Jasin terhadap Soeharto. Jasin mengungkapkan kekecewaannya kepada Soeharto melalui 10 lembar surat. Ia juga mengkritik praktik bisnis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bahkan, Jasin menyebut Soeharto sebagai seorang pemimpin yang munafik. Jasin terkenal sebagai sosok yang paling tegas dalam mengkritik Soeharto. Seperti halnya dengan yang lain, Soeharto juga mengakhiri karir Jasin. Upaya Jasin dalam berkarir dihambat, dan keluarganya tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena telah melanggar peraturan yang diterapkan oleh Jasin sendiri.